Memasuki gelaran kelima, pameran patung outdoor terbesar di Indonesia yakni Jogja Street Sculpture Project yang digagas Asosiasi Pematung Indonesia sejak 2015 silam kini hadir di Yogyakarta. Khusus di tahun ini, Asosiasi Pematung Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan DIY menjadikan event ini sebagai salah satu cara merayakan sumbu filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Secara spesifik, gelaran pameran patung outdoor ini mengangkat tema Ruat Gatra Rasa, Redefining Form and Space, yang diharapkan mampu menjadi ikhtiar para seniman patung untuk senantiasa merawat raga serta batin dari kebudayaan. Setidaknya ada 30 karya yang dihadirkan oleh Asosiasi Pematung Indonesia baik secara individu maupun kelompok, serta menghadirkan 3 karya patung dari seniman undangan yakni Nasirun, Ugo Untoro, serta Putu Sutawijaya. Dijelaskan oleh salah satu kurator Jogja Street Sculpture, Rain Rosidi, bahwa karya-karya seni ini bukanlah objek yang hampa, melainkan tanggapan positif terhadap evolusi bentuk dan tatanan ruang. Pameran ini tak hanya sekedar memindahkan patung keluar ruangan saja, namun juga berkaitan dengan irisan-irisan masalah jalanan. Ruat itu semacam inisiasi atau upacara untuk memberikan kesembuhan, keselarasan. Kemudian gatra itu mengenai lingkungan, dan rasa itu untuk menunjukkan bahwa karya ini tetap menampilkan sisi rasa dari si seniman. Walaupun kita sebenarnya tema itu ingin menggabungkan antara isu kebentukan dalam seni patung, kemudian isu keruangan atau lingkungan, dan juga isu sosial budaya. Ya, kalau patungnya itu ada 30 karya ya. 30 karya itu ada yang karya dari perseorangan, ada karya dari kelompok. Ya, yang terlibat sekitar 40 seniman lah dari berbagai kota di Jogja, di Indonesia. Jadi ada sebagian dari Yogyakarta, dari Jakarta, dari Bandung yang ikut sebagai anggota API. Tapi kita juga mengundang 3 seniman di luar pematung, pelukis ya. Itu ada Ugo Untoro, ada Nasirun, dan ada Putu Sutawijaya. Mewakili para seniman patung di DIY, pihaknya berharap pemerintah DIY berani membuat suatu kebijakan yang di dalamnya mengatur dan bertujuan agar pemerintah bisa mengakuisisi atau mengoleksi karya ini secara permanen. Karena menurutnya, patung-patung yang dipamerkan di beberapa daerah hanya sebatas patung peringatan atau peristiwa politik saja. Sehingga jika kebijakan tersebut dibuat, akan ada hak atau regulasi yang jelas siapa yang merawat patung-patung tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi mengatakan akan melakukan komunikasi bersama pihak yang berwenang. Namun jika permintaan tersebut berhasil dikabulkan, patung-patung seperti ini tetap tidak bisa diletakkan di kawasan sumbu filosofi. Meski begitu, pihaknya tetap mengapresiasi dan mendukung seniman-seniman patung jalanan DIY dengan cara memfasilitasi gagasan-gagasan para seniman. Pihaknya pun berharap kontribusi para seniman Yogyakarta dan Asosiasi Pematung Indonesia ini bisa tersalurkan untuk membantu DIY menambah nilai-nilai yang ada pada sumbu filosofi Yogyakarta. Cuma kalau karya-karya permanen yang diakuisisi, kita bisa menciptakan sesuatu dengan lahan yang memang sudah settle. Kalau ini kan butuhnya adalah sesuatu yang tidak permanen, yang tematik gitu ya. Tematik sehingga dia bisa mengedukasi masyarakat dengan tambahan-tambahan wawasan baru per tematik gitu ya. Nah, kalau nanti lahan-lahan yang khusus kita siapkan untuk akuisisi yang sifatnya permanen, ya itu mungkin tidak di sini ya. Kenapa kok tidak di sini? Karena memang ada beberapa hal yang butuh akomodasi sektor-sektor lain yang lebih banyak berkepentingan juga di sini kan. Dan yang kedua, kami berpikiran bahwa edukasi melalui seni patung ini harusnya bisa tematik gitu ya. Jadi tidak akan tetap stay. Cuma ya lagi berpikir untuk pikir penanda terkait dengan situs warisan dunia itu mungkin yang permanen.
Sementara itu, masyarakat dan wisatawan dapat menikmati pameran patung outdoor terbesar di Indonesia yang tersebar di sepanjang Jalan Malioboro ini hingga 28 Oktober mendatang. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV.